Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita berjumpa lagi dalam ngaji untuk muhasabah lewat kitab Riyadhus Shalihin ini. Kali ini sampai di bab taubat, hadis nomor 9. Ini yang berisi tentang cerita Ka'ab bin Malik, ayah dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini, yang memang di hari tuanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini jadi pemandu ayahnya, itu jadi pemandu Ka'ab bin Malik ini. Ini barangkali termasuk hadis terpanjang dalam kitab ini. Sampai yang kira-kira 7 halaman. Jadi akan saya sampaikan pesan-pesan saja nih, tanpa harus diberi arti per kalimah atau per kata. Pesan-pesan utamanya ingin saya sampaikan khususnya yang berkait dengan masalah taubat. Ini terkait dengan kekeliruan atau kesalahan Ka'ab bin Malik ketika beliau itu tidak ikut dalam perang Tabuk yang terjadi kira-kira kalau tidak keliru tahun 630 Hijrah, kalau tidak keliru, yaitu melawan tentara Romawi dan sekutunya. Jadi kalau terjadi, memang tak sempat terjadi karena kenyataannya orang Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius itu gentar, padahal secara jumlah itu tidak sebanding. Tentara Romawi yang berjumlah ratusan ribu itu, lebih dari 100.000, melawan atau menghadapi sekitar 30 ribuan pasukan kaum muslimin itu, sehingga gentar duluan. Kalau Anda minta untuk menunda alarm, padahal umat Islam itu kalau diukur dari jaraknya itu ya, umat Islam menyongsong pasukan Romawi yang besar itu sepertinya sudah berperang duluan ya. Karena jarak begitu jauhnya antara Syam dan Madinah, Tabuk itu. Kalau sekarang ada di wilayah ujung utara Arab Saudi itu ya. Dan waktu itu pun juga kebetulan tepat pada musim panas. Jadi ini sudah ganda perjuangan umat Islam itu ya. Tapi ternyata alhamdulillah karena musuhnya gentar, tak terjadi perang. Justru sebaliknya, umat Islam dapat banyak
pelajaran dan keuntungan. Di sini cerita Ka'ab bin Malik itu atas kelalaiannya yang tak disangka-sangka itu. Dia tidak ikut perang itu bukan karena memang sengaja sepertinya, tapi tidak cepat-cepat ikut keberangkatan Rasulullah dengan dugaan, dengan keyakinan ya bahwa Ka'ab bin Malik ini akan bisa mengejar. Sebab memang sudah perlengkapannya sudah sangat siap, bahkan menyediakan 2 unta Ka'ab bin Malik ini. Jadi tidak cepat bergegas juga berangkat. Sampai-sampai akhirnya ketika pasukan atau rombongan terdahulu itu sudah semakin jauh, kemudian terasalah dia itu untuk mengejarnya itu semakin sulit, yang akhirnya dia itu tidak jadi berangkat akhirnya. Itu. Dan biasanya kalau Nabi itu pulang di suatu peperangan atau perjalanan jauh, beliau biasanya tidak langsung ke dalamnya, tapi langsung ke masjid, sholat di sana, kemudian duduk sambil menunggu orang-orang yang mengajukan uzur atas ketidakikutannya itu, mengajukan uzur itu. Ketika itu ketika Rasulullah itu sudah datang, maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut perang, yang macam-macam itu mereka itu. Ada karena memang uzur yang memang diizinkan oleh Allah, ya karena sakit misalnya, atau karena miskin tidak ada tumpangan kendaraan atau bekal, karena di masa Rasulullah itu belum ada tentara reguler ya. Jadi betul-betul adalah sukarelawan semuanya itu ya. Diumumkan bahwa hari ini jam ini hari ini akan berangkat, hari sekian akan berangkat, itu sudah siap-siap sendiri itu. Kendaraan, peralatan dan logistik siap sendiri. Jadi banyak juga yang tidak ikut karena miskin, tak punya bekal dan biaya. Ada juga karena memang uzur lain, sakit, atau ada mungkin karena memang munafik, tidak ikut dengan macam-macam alasan. Ketika itu kira-kira yang tidak hadir, yang tidak ikut sekitar lebih 80 orang. Mereka datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan alasan masing-masing. Maka Rasulullah menerima alasan yang dikemukakan oleh mereka. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah, dan Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka. Sedangkan hakikatnya tentang batinnya Nabi serahkan kepada Allah, apa dia hanyalah berdalih atau memang benar-benar dia itu beralasan, punya alasan atau uzur. Sekarang giliran Ka'ab. Setelah Ka'ab itu menghadap dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat Rasulullah itu senyum-senyumnya orang marah. Beliau Ka'ab itu duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mereksani beliau, bertanya kepada beliau,
Ma khallafaka, apa yang membuatmu itu tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, tidakkah engkau telah membeli untuk kendaraanmu? Memang Ka'ab itu menyediakan apa namanya? Ka'ab bin Malik sudah menyediakan 2 kendaraan unta itu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya seandainya berhadapan dengan orang selain engkau ya Rasulullah, tentu aku bisa keluar dari murkamu dengan dalih, sebab aku ini kebetulan diberi kemampuan untuk debat. Tetapi demi Allah, saya yakin bahwa saya akan menyampaikan yang sejujurnya kepada engkau pada hari ini, tidak akan berdusta. Sebab jika aku menyampaikan yang jujur, maka engkau tentunya kurang berkenan kepada saya. Tetapi saya tetap berharap kepada Allah untuk apa namanya, diberi akhir yang baik. Demi Allah ya Rasulullah, saya memang tidak punya uzur, bahkan ketika itu saya adalah diberi kemampuan dan kemudahan oleh Allah. Intinya Ka'ab itu menyampaikan alasan sejujurnya bahwa dia tidak punya uzur apa-apa, cuman karena kelalaian saja, walaupun sebelumnya sudah bertekad untuk ikut, bahkan menyediakan kendaraan. Bagaimana jawab Rasulullah SAW? Wa amma hadza faqad shadaqah. Oh, kalau ini orang, maksudnya Ka'ab itu telah dia jujur, telah menyampaikan alasan yang memang sebenarnya, mengaku keliru di sini, tidak punya alasan maksudnya itu, dan mengaku keliru. Mungkin yang lain itu mungkin tidak semuanya benar gitu ya. Terus sabda Rasulullah, fakum hatta yaqdiyallahu fik, maka ya pergilah engkau sampai Allah memberikan keputusan soal engkau itu ya Rasulullah. Soal engkau wahai Ka'ab itu. Gitu. Jadi sambil menunggu keputusan yang akan diberikan oleh Rasulullah, tentunya dari petunjuk Allah tentunya ya. Udah. Dan habis bertemu dengan Rasulullah, Ka'ab itu kemudian didatangi oleh beberapa orang, menyesali kok menyampaikan sejujurnya, padahal engkau belum pernah berbuat dosa selain sekarang ini, belum pernah berbuat kekeliruan selain ini. Kok tidak juga beralasan seperti yang lain yang 80 orang itu? Terus mereka itu apa namanya, menyalahkan lah gitu, sehingga sempat terpikir pada Ka'ab itu ingin menarik kembali apa yang disampaikan kepada Rasulullah itu, artinya ingin menyampaikan alasan gitu ya, biar terhindar dari dari sanksi dari Rasulullah itu. Tapi setelah mendengar bahwa juga ada 2 orang yang juga berterus terang juga, maka tidak jadi itu Ka'ab bin Malik itu untuk menarik keterus terangannya itu. Yang 2 orang itu yaitu Murarah ibnu Rabi al-Amri dan Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi itu. Keduanya itu termasuk orang yang soleh, yang ikut juga perang Badar, dan juga orang yang
bisa diteladani, sehingga kemudian tidak jadi untuk menyampaikan dalih yang tentunya alasan yang dibuat-buat, gitu ya. Maka dia terus menunggu keputusan dari Rasulullah itu. Kemudian maka di antara hukumannya itu adalah kemudian turunlah hukuman itu bahwa semua orang harus boikot bicara dengan yang 3 orang itu, yaitu dengan Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi, dan Hilal ibnu Umayyah itu. Kata orang Madura, so keren, tak sapah, tak jawab. Gitu ya. Kalau dia ucap salam tidak dijawab, atau kalau berbicara tidak dijawab, ya. Jadi semuanya orang itu, masyarakat Madinah itu menjauh dari yang 3 orang itu. Kalau ketemu itu mukanya ikut berubah, sehingga terasa bumi ini, kata Ka'ab bin Malik itu, terasa bumi ini sempit, padahal bima rahabat, seperti dilakukan dalam Al-Quran itu, ya. Padahal bumi ini adalah luas, gitu. Dan juga herannya kepatuhan masyarakat Madinah dan sekitarnya itu akan perintah Rasulnya itu luar biasa itu. Tidak hanya tidak ikut bicara, tidak boikot bicara, tidak hanya boikot bicara, tapi juga mukanya itu menampakkan ketidaksukaan kepada yang 3 orang itu. Begitu patuhnya kepada perintah Rasulullah itu. Jadi saya selama 50 hari, 50 malam itu dalam keadaan demikian. Ya, sedangkan kedua sahabatku itu yang Murarah dan Hilal itu, keduanya hanya tinggal di rumah, keduanya menangis saja itu. Nah, kalau saya yang memang yang termuda dari yang 3 itu lebih kuat katanya, lebih kuat masih. Jadi walaupun saya itu keluar hadir ikut sholat jemaah bersama kaum muslimin dan juga berjalan di pasar, tak satu pun orang itu menyapa saya. Itu hebatnya ketaatan masyarakat memenuhi aturan dan perintah Rasulnya itu. Bahkan ketika saya datang ke masjid bermakmum, saya ucap salam kepada beliau Rasulullah itu, dan Rasulullah tidak mau menjawab. Saya mengintip-ngintip apakah kedua bibir beliau itu menjawab salam saya, sambil saya curi-curi pandang. Rasulullah tidak bereaksi itu. Juga bahkan saya pergi ke sepupu saya, dan dia orang yang sangat saya cintai, yang saya sangat sukai. Saya ucap salam kepada sepupu saya itu. Fa wallahi ma radda alaihi salam, katanya. Demi Allah dia tidak menjawab salamku. Sampai saya mengulang-ulangi dan mengatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa saya ini masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia tetap tidak bicara, tak menjawab, karena dia patuh kepada perintah Rasulullah itu. Saya ulang lagi menyapa, tetap dia diam. Terus saya ulang lagi, akhirnya dia hanya bisa menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Hanya itu dia, sekejap itu. Maka aku menangis, merasakan situasi yang demikian, yang benar-benar terkucil itu, ya. Juga ketika saya
Dan ketika saya pergi ke pasar, tiba-tiba ada seorang, dia mengatakan rupanya dia mencari saya, katanya Ka'ab ini. Orang-orang menunjuk saya, oh itu Ka'ab bin Malik itu. Dia datang menyerahkan sebuah surat dari Raja Ghassan yang memang non muslim ya. Dia datang menyerahkan surat dari Raja Ghassan ya. Saya baca yang isinya itu ya, antara lain kira-kira apa? Saya telah mendengar bahwa engkau telah dijauhi oleh teman-temanmu dan Allah tidak akan menjadikan engkau itu berada di daerah atau wilayah kehinaan dan ketersia-siaan. Maka marilah ikut saya saja, kami akan bantu meringankan kau. Itu di antara bunyi suratnya itu. Maka saya baca, maka saya berkata dalam hati, ini tambahan ujian ini. Sudah saya diboikot oleh sesama kaum muslimin, saya ini diuji oleh non muslim ini, diuji untuk diajak bergabung dengan orang non muslim itu. Terus selanjutnya, ketika sudah hukuman itu sudah berlangsung 40 hari, tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepada saya, kata Ka'ab ini. Dan dia mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh engkau agar supaya menjauhi istrimu. Jadi berarti ini tambahan hukuman, tidak hanya diboikot bicara dan komunikasi dengan orang, tapi juga orang yang memang mendamping itu, yaitu istrinya, disuruh jauhi. Lalu saya bertanya kepada utusan itu, apakah saya harus mentalak atau bagaimana saya mau berbuat? Oh tidak harus mentalak, kata utusan Rasulullah itu, tapi cukup menjauh saja, jauhkan saja istrimu itu, jauhi saja istrimu itu, jangan dekati gitu ya. Juga hukuman tambahan ini juga disampaikan kepada dua yang lainnya itu, kepada siapa itu? Kepada Mararah dan Hilal itu. Lalu saya katakan kepada istri saya, engkau pulang saja ke rumah orang tuamu, ke rumah keluargamu itu. Engkau tinggal di sana saja sampai ini Allah memberikan keputusan di akhir ini, akhir urusan ini. Sedangkan istri Hilal yang juga diboikot itu datang kepada Rasulullah, mator ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah, suami saya itu adalah seorang yang sudah tua, sepuh. Dia tidak punya pembantu. Bagaimana kalau saya cuman melayani beliau saja, Alatin? Oh, iya, hanya jangan dekat-dekat saja. Mungkin jangan berkumpul ya, jangan dekat-dekat saja. Kalau Alatin mungkin boleh di sini. Dia berkata, si istri itu, wallahi demi Allah, dia sudah lemah Rasulullah kepada sesuatu, termasuk juga untuk berhubungan gitu ya, berhubungan sama istri. Demi Allah, suami saya selalu hanya nangis terus sejak hukuman ini ditimpakan ya. Mendengar ada dispensasi begitu, artinya masih bisa Alatin istri itu, maka orang-orang juga datang kepada Ka'ab ini agar supaya minta izin juga seperti itu.
Ternyata Ka'ab sudah tidak mau, sudah saya tidak akan minta dispensasi, tidak akan minta izin kepada Rasulullah itu. Juga saya juga belum tahu apa jawaban beliau itu. Jadi tidak usah, saya tidak akan mohon dispensasi itu ya. Jadi selama 10 hari terakhir itu dia sudah jauh dari istrinya itu. Sampai hari ke-50. Hari ke-50. Kemudian ketika saya sedang sholat subuh di hari yang ke-50 itu, di atas rumah tingkatnya ini, maka ketika saya dalam keadaan duduk merenung tentang kesusahan dan kesedihan itu, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan keras sekali itu. Dia mengatakan, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir," dengan suara keras sekali itu. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau." Langsung saya sujud, menyungkur sujud, sebab saya tahu kalau itu adalah mungkin berita gembira itu. Kemudian juga diberitakan bahwa Rasulullah telah mengumumkan kepada orang-orang tentang sudah diterimanya taubat dari yang 3 orang itu. Ketika sholat subuh katanya. Mendengar itu maka juga orang-orang tuh berdatangan mengucapkan selamat ya, ikut bergembira ya. Ikut bergembira ya. Juga maksudnya ikut menyampaikan kabar gembira maksud saya. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Lalu orang-orang itu menyampaikan kabar gembira kepada kami itu. Jadi luar biasa itu. Bahkan orang yang pertama kali memberitakan tentang kabar itu, kabar gembira itu, ketika datang kepada saya, itu saya langsung berikan, saya lepas baju yang saya pakai itu ya kepada dia itu, walaupun itu hanyalah baju, hanya baju satu-satunya kira-kira kata begitu. Katanya, "Wallahi ma amliku ghairahu ma yawma idzin," ya. Jadi itu bajunya yang baju hanya tinggal mungkin yang dipakai saja itu ya. Jadi orang-orang kemudian mengucapkan selamat semuanya, orang-orang itu ya. Ikut bergembira itu. Ikut bergembira. Maka saya datang ke masjid, maka tiba-tiba Rasulullah sudah duduk dikelilingi orang-orang. Kemudian Ka'ab bercerita, "Falamma sallamtu ala Rasulillah qal wa huwa yabruqu wujuhu minas surur." Ketika saya ucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat wajah Rasulullah itulah bersinar karena ikut gembira itu. Rasulullah bersabda, "Abshir bi khairi yawmin marra 'alaika mudz waladatka ummuk." Bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik dengan paling baiknya hari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya, kata Ka'ab, bertanya kepada Rasulullah, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah?" Kak Dinto apa dari ajuna, apa dari Allah Kak Dinto tentang kabar gembira Kak Dinto cak ampun diterima taubatnya. Apakah memang dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Nabi bersabda, "La, oh tidak, bal min indillah," tidak, bukan dari aku, tapi dari Allah Subhanahu azza wa jalla. Kemudian semakin gembira karena itu memang langsung dari Allah itu ya. "Ya Rasulullah," tanda gembiranya ini, "wahai Rasulullah, di antara wujud taubatku, saya akan lepas, akan sedekahkan
sebagian hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Amsik alaika ba'da malik fahuwa khairun laka. Udah pegang, tak usah dilepas sebahagian hartamu, itu lebih baik bagi engkau. Lalu saya menjawab, Abtina akan pegang saja bagian Abtina yang ada di Khaybar. Dan saya mengatakan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah telah menyelamatkan Abtina sebab kejujuran Abtina terus terang. Dan juga di antara taubat Abtina gak dinto, ya Rasulullah, Abtina tidak akan berdusta selama saya hidup. Saya akan terus jujur. Demi Allah, saya tidak melihat seorang pun dari orang Islam itu yang Allah nguji kepada saya soal kejujuran perkataan. Sejak Abtinah menyampaikan demikian kepada Rasulullah itu, juga telah memberikan kepada Abtinah paling baiknya apa yang Allah uji dekat Abtinah itu. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja berbuat dusta sejak aku berkata kepada Rasulullah SAW hingga hari ini. Dan aku berharap bahwa Allah menjaga dan memelihara Abtinah selama, dan aku wa inni la arju ayyahfadhani Allah taala fima baqiyani. Dan Abtinah berharap semoga Allah menjaga Abtinah dalam sisa hidup Abtinah. Kemudian dia berkata, Ka'ab itu, fa anzalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah, hingga ayat innahu bihim raufur rahim wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai ke ayat ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini. Dari turunnya ayat ini adalah menjadi kenangan tak terlupakan, ya. Sebab apa di sini? Di samping itu pernyataan penerimaan taubat oleh Allah terhadap orang-orang muhajir, orang-orang ansar yang mengikuti Rasulnya ini di saat-saat sulit. Juga di sini disebutkan 3 orang, Allah adabu wa 'alas salatil ladzina khulifu. Walaupun Allah itu jarang yang menyebut nama orang di Quran itu, jarang, melainkan Nabi Muhammad sendiri hanya berapa kali sebut itu, ya, jarang. Dari sini walaupun Ka'ab bin Malik itu tidak disebutkan namanya, tapi hanyalah dalam jumlah, ya, bahwa ada 3 orang juga yang tidak ikut perang itu yang juga diterima taubatnya, itu adalah kenangan luar biasa. Kenangan luar biasa. Begitu takwanya, ya, jiwa Ka'ab bin Malik itu, ya, merasa sangat tak terlupakan terus ini. Wa 'alas salasah. Jadi yang salah satu arwah sengkok setong gitu. Sengkok setong. Dia merasa nih Allah yang maha mulia, maha agung menyebut Ka'ab itu dalam jumlah yang 3 itu. Luar biasa. Ini banyak sekali pesan-pesan sebenarnya dalam hadis yang panjang ini, ya. Terutama yang sangat kita terkesan itu dengan ketaatan semua warga Madinah. Bukan hanya tidak menyapa atau tidak menjawab
karena ada perintah dari Rasul, tapi juga dengan muka yang gitu ya, dengan muka yang ikut berubah tidak senang gitu ya. Itu. Dan juga betapa juga ketaatan hostnya dari yang tiga ini, betul-betul dia menderita karena sudah dikucilkan oleh Allah dan Rasulnya begitu, sehingga orang-orang juga ikut mengucilkan, rasa menderita itu. Hampir 2 bulan itu cuman dihukum itu, merasa bumi terasa sempit, bima rohobatnya, walaupun bumi itu adalah luas itu. Ini satu lagi terakhir, hadis ke-10. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim alias Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhabla min az-zina. Sahabat Imran bin al-Husain yang disebut dengan bergelar Abu Nujaid bercerita bahwa ada seorang perempuan dari suku Juhainah rabu dekat Rasulullah dalam keadaan hamil karena zina. Lalu si perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Aku ini terkena had, maka tegakkanlah, laksanakanlah had ini ya Rasulullah dekat Atinah. Jadi ini datang mengaku. Fada'a Nabiullah waliyaha, maka Rasulullah memanggil walinya itu. Faqalah, setelah datang walinya itu kepada si wali perempuan itu, ahsin laiha, ini rawat baik-baik ini. Fa idza wada'at fa'tini. Fafa'alah, maka bila dia itu sudah nanti melahirkan, datanglah kepadaku, ya, bawalah ke sini. Lalu si wali itu melaksanakan itu. Pendek cerita, fa'amara biha Nabiyullah fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Maka kemudian setelah dia melahirkan dibawa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu menyuruh agar supaya dia dirajam. Kemudian diikat dengan bajunya, kemudian dia disuruh untuk dirajam. Kemudian Rasulullah menyalati jenazahnya itu. Faqalahu Umaru, maka Sayyiduna Umar berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Mengapa engkau ya Rasulullah mensalati jenazah ini padahal ia berzina? Qala, menjawab Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum. Sungguh perempuan ini telah bertobat dengan suatu tobat yang seandainya pahalanya tobat itu dibagi-bagikan kepada 70 orang dari orang di Madinah ini, niscaya mencukupi tobatnya itu. Wa hal wajadta afdala min anjadat nafsaha bi nafsiha lillahi azza wajal? Apakah engkau mendapati orang yang lebih utama dari orang yang merelakan jiwanya karena Allah azza wajal? Apakah engkau wahai Umar menemukan orang yang lebih utama dari orang seperti ini yang telah merelakan jiwanya karena Allah azza wajal? Ini suatu keimanan dan ketakwaan yang luar biasa dari seorang mukminah ini, dari seorang mukminah itu. Dia
dengan penuh menyesal akan dosanya sampai dia itu rela untuk mengorbankan jiwanya untuk demi menebus itu. Ini seorang yang mukminah yang merasa betul-betul penyesalan yang luar biasa dan sangat ingin untuk menyucikan dirinya dari lumuran kotoran dosa itu, sekalipun dia itu harus mati karena dia ingin berjumpa dengan Allah Tuhannya itu dalam keadaan Allah itu suka kepada dia. Itu luar biasa, sulit untuk ditemukan ini. Makanya sampai Rasulullah bersabda, wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajalla. Apakah kau temukan orang seperti ini yang lebih utama dari orang ini yang telah merelakan nyawanya karena Allah azza wajalla? Jelas ini orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kali ini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.